kasih Kak Nadia. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu menghormati perbedaan budaya dan agama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menguraikan kebinekaan suku bangsa dan sosial budaya setelah mengamati video pembelajaran dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengkategorikan bentuk kebinekaan sosial budaya melalui kegiatan dan kelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kebinekaan suku bangsa dan sosial budaya melalui kegiatan dan kelompok. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa arti semboyan, Bhinneka Tunggal Ika bagi kehidupan sehari-hari? Yang tahu silakan angkat tangan. Ada yang tahu apa arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ayo Bu, apa nak? Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetap satu. Ya, oke. Nah, pertanyaan kedua, mengapa keberagaman perlu dihormati dan dipelihara? Ada yang tahu? Ayo, ya. Apa nak? Menghormati perbedaan budaya dan agama penting karena yang pertama melibatkan kerukunan, yang kedua memakai pengalaman, membangun toleransi, menghargai keberagaman dan melibatkan kerjasama. Betul sekali. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran keberagaman dalam memperkuat persatuan? Ada yang tahu? Yang tahu silakan angkat tangan. Guru, apa nak? Oke, jika tidak ada yang tahu, saya ibu yang akan jawabnya. Yaitu peran keberagaman dalam memperkuat persatuan yaitu tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Misalnya tidak membedakan ras, suku, bangsa, agama dan sebagainya. Kita menonton video pembelajaran. Oke, kepada anak-anak sekalian silakan menyimak dan mengamati video pembelajaran. Karena di akhir video nanti ada kuisnya. Oke, silakan disimak. Sabar ya nak.
persatuan yang tidak terpisahkan. Adapun makna dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu simbol persatuan bangsa. Yang kedua, landasan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Selanjutnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terdiri dari 17.024 pulau, 1.340 suku bangsa, 715 ras daerah, lebih dari 5.300 makanan tradisional, 38 provinsi. Materi hari ini adalah keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai hal meliputi suku, bangsa, agama, ras, dan adat istiadat. Adapun jenis-jenis keberagaman, ada yang tahu berapa jenis keberagaman di Indonesia? Berapa dulu? 60. Ya, apa saja? Keberagaman suku, bahasa, agama, ras, adat istiadat, dan tata kelola. Ya, oke. Betul sekali. Adapun penjelasan jenis keberagaman yaitu keberagaman sosial yang pertama meliputi suku bangsa, agama, mata pencaharian, usia, dan jenis kelamin. Yang kedua, keberagaman budaya meliputi adat istiadat, bahasa daerah, lagu daerah, makanan tradisional, pakaian adat, dan tarian adat. Yang ketiga, keberagaman agama. Yang pertama, Islam, tempat beribadahnya adalah masjid. Oke, ada yang tahu tempat beribadah dari agama Kristen? Ayo, apa? Di gereja, Bu. Oke, gereja. Ada yang tahu tempat beribadah dari agama Hindu? Pura, Bu. Ya, oke. Ada yang tahu tempat beribadah dari agama Buddha? Wihara, Bu. Ya, oke, bagus sekali. Adapun tempat beribadah dari agama Katolik adalah gereja dan agama Konghucu adalah kelenteng. Bu, kalau ngomong, Bu. Iya, aku bertanya. Kan Kristen teman-teman, Bu, sama tempat berbedanya. Beda gitu, Bu. Sama juga kalau gereja Kristen sama Katolik atau beda, Bu. Tempat beribadah Kristen sama Katolik sama-sama gereja, tapi berbeda tempatnya. Perbedaannya itu salin yang berbentuk lambak. Lambak toh? Betul. Oke, paham? Paham. Oke, keberagaman selanjutnya adalah keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang memiliki karakteristik mengenai asal-usul daerahnya. Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Yang selanjutnya yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah tradisional yang memiliki ciri khas arsitektur, bahan bangunan, dan hiasan yang mencerminkan budaya dan tradisi suatu bangsa atau daerah. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, juga akan bertanya, rumah adat Sulawesi Selatan yang merupakan provinsi kita sendiri adalah, ada yang tahu? Apa? Kesimpulan berbeda, tadi apa? Ya, Pangkonan. Kalau di daerah kita sendiri di Boden, padatnya apa namanya? Pada sobat.
memperingati hari-hari tertentu yang dianggap sakral. Ada yang tahu contoh adat istiadat? Ada Bu. Iya, apa nah? Memperintah Bu. Memperintah itu biasanya dilakukan acara apa? Pesta panen Bu kalau sudah ambil padi. Oh ya, bagus sekali. Itu di daerah mana? Karena setiap daerah berbeda-beda adat istiadatnya. Di Sopeng Bu. Ya, benar sekali. Selanjutnya, alat musik tradisional di Indonesia adalah instrumen musik yang berkembang dan digunakan secara turun-temurun di berbagai daerah di Indonesia. Yang selanjutnya, pakaian adat. Pakaian adat tradisional adalah dipakai secara turun-temurun dan menunjukkan salah satu identitas suatu daerah. Pakaian adat tradisional di Indonesia sangat beragam dan mencerminkan kekayaan budaya setiap daerah. Ada yang tahu pakaian adat apa di Sulawesi Selatan? Apa? Baju bodoh. Oke, betul. Selanjutnya, makanan tradisional. Makanan tradisional adalah hidangan atau jenis makanan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu budaya atau kelompok masyarakat. Ada yang bisa sebutkan jenis makanan tradisional? Ayo Bu. Ye, apa? Onde-onde Bu. Onde-onde, apa lagi? Pisang hijau. Ya, pisang hijau, apa lagi? Balado Bu. Balado, apa lagi? Barongko. Barongko, apa lagi? Apa aja? Yang kalian sebutkan itu 5 jenis makanan tradisional terletak dari daerah mana? Sulawesi Selatan. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, tarian adat. Tarian adat adalah bentuk seni tari yang telah berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Contoh tarian adat yang ada di Sulawesi Selatan adalah tarian Kadipa yang mana dilakukan ketika ingin menyambut pengantin. Adapun faktor penyebab perubahan sosial dan keberagaman yaitu 1. Letak strategis Indonesia dan di mana pusat jalur perdagangan dunia mempertemukan berbagai budaya. Yang kedua, kondisi geografis yang di mana kondisi alam beragam melahirkan budaya lokal yang khas. Yang ketiga, globalisasi yang di mana masuknya nilai budaya asing melalui media dan perdagangan. Yang keempat, teknologi dan integrasi yang di mana mempermudah interaksi antar daerah dan antar negara. Adapun tantangan dan sikap terhadap pengaruh perubahan budaya. Yang pertama, konflik akibat perbedaan. Yang kedua, hilangnya identitas budaya lokal. Yang ketiga, dominasi budaya asing yang menggeser budaya lokal. Adapun yang kedua, sikap positif adalah toleransi dan keterbukaan, mempertahankan budaya lokal, mengelola perubahan untuk kemajuan bersama. Adapun keberagaman dalam bangsa di Bhinneka Tunggal Ika, yang pertama adalah ciri utama toleransi dan keharmonisan. Yang kedua, keunggulan identitas bangsa di mata dunia, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan ketiga, praktik nyata perayaan hari besar agama secara bersama. Oke, ini sudah menjelaskan beberapa materi. Sebelum kita berbagi kelompok, kalau baiknya kita tulis dulu untuk menulis pengetahuan anak-anak semua. Adapun kuisnya yang pertama, apa arti dari Samboyan?
Ada yang tahu? Kalau tadi memperhatikan materi pasti tahu. C. Oke, kita lihat jawabannya. Kayaknya sih itu. Ya kan, betul teman-teman. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok kecil yang dimana satu kelompok itu 2 orang. Langsung saja itu bagi kelompok 1 yaitu Lydia Aulia dan Mana, dan kelompok kedua Adi Rizky dan Vivi. Adapun ke KPD kita yaitu pendidikan dulu ya. Adapun KPD kita yaitu keberagaman budaya di Indonesia, yang dimana di sini petunjuknya adalah lengkapilah tabel di bawah ini dengan nama daerah, upacara adat, alat musik tradisional, rumah adat dan makanan khas. Contohnya yaitu nama daerah Banten, upacara adatnya adalah Seba, alat musik tradisionalnya adalah Gonggong Gojok, rumah adatnya adalah Sukanyanda, makanan khasnya adalah sate bandeng. Oke, silahkan bekerja anak-anak, waktunya 5 menit. Setelah nanti bekerja, dipresentasikan ya. Jadi silahkan bekerja dengan baik-baik. Bonek-bonek
Nay? Di